Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dorcia Matinul Termas. NPM saya 12 11 420 12 00053. Saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi tubuh manusia terkait dengan sistem respirasi atau pernapasan dan sistem endokrin. Yang pertama kita ada pada sistem respirasi atau pernapasan. Nah, teman-teman, kita akan ada dalam pembahasan pertama tentang sistem respirasi atau pernapasan. Teman-teman, sebelum kita ada dalam anatomi dan fisiologinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu respirasi atau pernapasan. Respirasi atau pernapasan adalah proses terjadinya atau proses memasukkan oksigen dari lingkungan ke dalam tubuh dan proses pengeluaran karbon dioksida dari tubuh ke lingkungan. Nah, teman-teman, respirasi atau pernapasan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada respirasi atas dan ada respirasi bawah. Pada respirasi atas dan respirasi bawah, ada pun anatomi-anatomi tersendiri untuk menjalankan respirasi atau pernapasan tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Dan kita akan bahas yang pertama yaitu respirasi atas. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Gambar ini sudah tertera anatomi-anatomi pada tubuh manusia terkait dengan sistem respirasi atau pernapasan. Di mana pada gambar ini sudah tergabung respirasi atas dan respirasi bawah. Kita akan bahas anatomi yang pertama yaitu tentang respirasi atas. Nah, teman-teman, kita lihat pada anatomi pertama pada respirasi atas. Yang pertama terdapat rongga hidung. Rongga hidung merupakan organ pernapasan pertama yang dilalui udara luar masuk ke dalam tubuh. Organ hidung ini merupakan lubang tempat masuk dan keluarnya udara pernapasan. Organ hidung ini pun terdiri dari beberapa bagian, teman-teman. Yang pertama kita lihat ada lubang hidung, dan ada rongga hidung dan ada ujung rongga hidung. Hidung terdiri atas jembatan hidung, punggung hidung, dan ujung hidung, dan rongga hidung, dan sayap hidung, lubang hidung, dan lekuk bibir atas. Nah, teman-teman, kita ada pada rongga berikut atau anatomi berikut yaitu faring. Teman-teman bisa lihat faring. Nah, teman-teman, faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga mulut ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Nah, teman-teman, faring dimulai dari akhir lubang hidung hingga daerah awal laring. Faring berada di bagian belakang rongga hidung dan mulut. Pada faring terdapat dua katup. Katup yang pertama adalah katup pangkal tenggorokan atau epiglotis, dan katup kedua adalah katup penutup rongga hidung atau anatekak. Fungsi faring dalam proses pernapasan adalah hanya sebagai tempat lewatnya udara dari faring ke laring. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang faring. Sekarang kita akan ada pada anatomi yang berikut yaitu laring. Nah, teman-teman, laring merupakan daerah kotak suara dengan selaput suara. Laring berada di antara faring dan trakea. Laring terdiri dari katup pangkal tenggorokan. Nah, teman-teman, pada laring pun terdapat beberapa lapisan yang berfungsi untuk menyusun laring tersebut. Antara lain yang pertama adalah tulang rawan epiglotis, berbentuk seperti daun
terletak di puncak laring berjumlah 1 buah. Yang berikut adalah tulang rawan tiroid. Berbentuk seperti tameng, jumlahnya 1 buah dan berada di sebelah anterior pada laring. Tulang rawan tiroid biasanya pada laki-laki lebih besar dan lebih tampak dari tulang rawan tiroid pada perempuan. Kemudian yang berikut adalah tulang rawan krikoid. Tulang rawan krikoid ini berbentuk cincin, membatasi bagian bawah laring dan berjumlah 1 buah. Yang berikut adalah tulang rawan agertinoid. Berada di atas tulang rawan krikoid yang bersambungan dengan pita suara dan hidup berpasangan. Yang berikut adalah tulang rawan cuneiformoid. Merupakan sepasang tulang rawan yang hidup dan terletak di antara epiglotis dan arytenoid. Yang berikut adalah tulang rawan cornuculatum. Merupakan sepasang tulang rawan yang terletak di atas arytiroid. Nah, teman-teman, laring ini pun berfungsi sebagai mengaturnya tingkat ketegangan pada pita yang selanjutnya akan mengatur pada suara. Laring juga menerima udara dari faring dan diteruskan ke dalam trakea untuk mencegah makanan dan air masuk ke dalam trakea. Nah, teman-teman, sekarang kita akan ada pada anatomi yang berikut, yaitu trakea. Trakea adalah batang tenggorokan yang terletak di depan kerongkongan dan di depan rongga dada. Trakea berbentuk batang tenggorokan seperti pipa bergelang-gelang. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Pipa bergelang-gelang, itulah yang disebut dengan trakea. Fungsi trakea adalah yaitu untuk mengusir debu-debu halus yang lolos dari penyaringan dari rongga hidung. Teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Nah, teman-teman, kita akan ada pada anatomi yang berikut, yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang bercabang menjadi 2, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan dan bronkus kiri. Cabang dari bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri dan cabang dari bronkus kanan akan masuk ke paru-paru kanan. Bronkus juga memiliki selaput yang berlendir dan selaput rambut getar. Fungsi bronkus yaitu untuk menyediakan tempat laluan jalannya udara yang dibawa masuk ke dalam paru-paru dan untuk mengeluarkan udara. Nah, teman-teman, sekarang kita akan ada pada anatomi yang berikut, yaitu bronkiolus. Teman-teman bisa lihat bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang membentuk saluran kecil yang disebut bronkiolus. Cabang-cabang dari bronkiolus akan semakin halus. Cabang-cabang paling halus dari bronkiolus akan masuk ke gelembung paru-paru atau alveolus. Nah, teman-teman, yang berikut kita akan ada pada alveolus. Alveolus adalah saluran yang paling ujung dari alat pernapasan. Ialah alveolus yang berupa gelembung-gelembung udara. Fungsi alveolus sebagai tempat pertukaran gas, yaitu tempat masuknya oksigen ke dalam darah dan mengeluarkan karbon dioksida dan air dari darah. Nah, teman-teman, yang berikut kita akan ada pada anatomi yang terakhir, yaitu paru-paru. Paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada, di bagian atas diafragma. Paru-paru tersusun oleh 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodaxter yang terdiri dari 3 gelamber, yaitu gelamber atas, gelamber tengah, dan gelamber bawah. Dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri dari 2 gelamber, yaitu gelamber atas dan gelamber bawah. Paru-paru berfungsi untuk menjadi tempat terjadinya difusi oksigen ke dalam darah dan pengeluarkan karbon dioksida dari darah. Selaput tipis yang berfungsi membungkus paru-paru disebut pleura. Nah, teman-teman, itulah bagian-bagian atau anatomi beserta dengan fisiologinya tentang sistem respirasi atau pernapasan. Nah, sekarang kita akan ada pada sistem yang kedua, yaitu sistem endokrin. Nah, teman-teman,
Sebelum kita ada dalam anatomi dan fisiologi dari sistem endokrin, kita harus tahu dulu apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantaraan zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Gambar ini adalah gambar yang menunjukkan tentang sistem endokrin. Nah, teman-teman, pada sistem endokrin ini yang pertama kita harus tahu ada hipotalamus. Hipotalamus berperan untuk mensintesis dan mensekresikan hormon-hormon berikut. Hormon yang pertama adalah gonadotropin releasing hormone yang berperan memacu rekresi folistimulasi hormon dan luteinizing hormone. Kemudian yang berikut adalah hormon thyrotropin releasing hormone yang berperan merangsang sekresi tiroid stimulasi hormon. Dan yang ketiga adalah hormon corticotropin releasing hormone yang berperan merangsang sekresi ACTH. Yang keempat, hormon prolactin interleukin faktor yang berperan menghambat sekresi prolaktin. Teman-teman, yang berikut kita lihat ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di daerah leher. Dia berfungsi untuk mensintesis dan mengekresikan hormon tiroksin. Sintesis dan sekresi tiroksin diatur oleh TSH dari pituitaria anterior. Kadar tiroksin darah memberikan umpan balik negatif ke pituitaria dan hipotalamus. Nah, teman-teman, yang berikut kita lihat ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan salah satu kelenjar endokrin yang tidak dapat dikontrol langsung oleh hormon pituitaria. Kelenjar paratiroid terletak menempel pada ujung atas dan bawah kelenjar tiroid. Jumlahnya ada 4 buah. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon parathormon atau PTH. PTH meningkatkan kadar kalsium darah dan menurunkan kadar fosfat darah. Teman-teman, yang berikut kita lihat ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di atas ginjal sehingga disebut juga kelenjar supranalis. Kelenjar adrenal terdiri atas bagian korteks dan medula. Sel kloroplamin medula adrenal berperan mensintesis dan mengekresikan hormon katekolamin. Oke, teman-teman, yang berikut kita lihat ada kelenjar ovarium. Ovarium berperan mensintesis dan mengekresikan hormon estrogen atau E2 dan progesteron atau P. Estrogen disintesis dari diskresikan oleh folikel ovarium. Estrogen bersifat sebagai endokrin, prakrin, atau eloktrin. Teman-teman, yang berikut kita lihat ada pankreas. Pulau Langerhans pankreas merupakan bagian pankreas yang bersifat sebagai kelenjar endokrin, sedangkan bagian asinar bersifat sebagai kelenjar eksokrin.